Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen terbaru chapter 261, kebangkitan dukun terkuat Gojo Satoru benar-benar nyata. Tapi di dalam tubuhnya bukanlah Gojo asli, bukan Kenjaku juga, karena Kenjaku sudah kalah di chapter 243 terkena tebasan pedang Yuta. Lalu siapa dia? Mari kita langsung bahas bersama teman-teman. Pada scene awal di chapter 261 kali ini, kita diperlihatkan lanjutan pertarungan antara Itadori Yuji dan Todo melawan Raja Kutukan Ryomen Sukuna. Dengan bantuan teknik Boogie-Woogie yang bisa menukar posisi objek milik Todo, terlihat bahwa Yuji berhasil memojokkan Sukuna dalam pertarungan mereka. Itu menurut Yuji. Tapi saat Yuji akan menghancurkan jantung Sukuna, tiba-tiba saja muncul sosok yang begitu sangat mengejutkan bagi Ryomen Sukuna. Dia adalah sosok dukun terkuat masa kini, yaitu Gojo Satoru. Sabar dulu ya teman-teman. Kita kembali dulu ke Itadori Yuji. Di sini Itadori Yuji sangat terlihat sepele di mata Sukuna. Karena saat Yuji akan mencoba menghancurkan jantung Ryomen Sukuna, saat tangan Yuji ada di dada Sukuna, dengan sangat sepelenya saat Sukuna melihat Gojo, Yuji langsung disingkirkan dari hadapannya oleh Sukuna dengan sangat mudah. Sepele banget ya MC kita ini emang. Belum di buff lagi nih MC. Oke, kita lanjut ke Sukuna dan Gojo. Saat melihat Gojo datang, Sukuna langsung sadar bahwa sosok yang ada di dalam tubuh Gojo bukanlah Gojo asli, melainkan orang lain. Lalu siapa dia, Min? Bukan Kenjaku seperti teori-teori yang sudah berterbangan di dunia internet. Dia adalah Okotsu Yuta. Sebelum lanjut, scene dialihkan ke flashback antara Okotsu Yuta dan para dukun lain. Dalam flashback tersebut, mereka berdiskusi untuk mengalahkan Sukuna setelah kematian Gojo Satoru. Dalam hal ini, terlihat bahwa Okotsu Yuta memiliki ide gila yang benar-benar gila untuk mengalahkan Sukuna. Yuta menyampaikan ide untuk menggunakan tubuh sekaligus kekuatan Gojo Satoru untuk membunuh Sukuna, dan lebih gilanya lagi, Yuta mengajukan diri untuk masuk ke dalam tubuh Gojo dan menggunakan tubuh Gojo Satoru sekaligus kekuatannya. Lalu bagaimana caranya, Min? Dalam scene flashback ini dijelaskan bahwa caranya kutukan Rika akan memakan Kenjaku dan Rika akan meniru teknik perpindahan roh ke dalam tubuh orang lain. Dalam hal ini metodenya bakal sama. Otak dan beberapa bagian dari tubuh Yuta akan dipindahkan ke dalam kepala Gojo. Lalu Yuta akan mengendalikan tubuh dan kekuatan Gojo. Dengan begitu Yuta sangat yakin dengan mengendalikan Gojo, maka persentase untuk membunuh Sukuna akan sangat besar. Di sini Kusakabe juga memberikan pendapatnya. Daripada Yuta berpindah ke Gojo, mending Rika copy teknik limitlessnya Gojo aja langsung dengan cara memakan Gojo. Namun sesuai rules tekniknya Gojo, syarat limitless aktif maka harus menggunakan kekuatan 6-Eye milik Gojo. Nah, di sini nih teman-teman yang tidak bisa ditiru. 6-Eye tidak bisa ditiru karena itu bukanlah teknik kutukan, melainkan atribut fisik yang dimiliki oleh tubuh Gojo. Dalam hal ini, yang bisa ditiru oleh Rika hanyalah yang pure teknik kutukan. Namun walaupun begitu, teknik meniru Yuta Rika juga punya beberapa kelemahan. Yuta dan Rika bisa meniru teknik orang lain apabila Rika sudah berada dalam wujud asli kutukannya 100%. Lalu ketahanan waktu untuk wujud kutukan Rika juga hanya terbatas, yaitu hanya 5 menit saja teman-teman. Tentu dengan waktu yang sebentar itu akan sangat berisiko untuk melawan Raja Kutukan. Selain itu, ada juga pendapat dari Mei Mei. Menurutnya, bakal ada 3 kemungkinan yang akan terjadi setelah Yuta mengambil alih tubuh Gojo dan meniru teknik Gojo. Pertama, kemampuan Kenjaku itu memerlukan pengaktifan yang berulang-ulang. Dalam artian ini, looping terus berjalan. Penjelasan mudahnya seperti ini, harus aktif terus-terusan gitu teman-teman.
Karena apabila berhenti, maka jiwa Kenjaku tidak akan bisa bertahan dan dia akan mati. Kemudian, kemungkinan yang kedua, teknik Kenjaku hanya aktif sekali, tapi Kenjaku akan bertahan, tapi ya lama-lama juga akan mati. Lalu kemudian, kemungkinan yang ketiga, ini kemungkinan yang ajaib sih menurut Mimin. Teknik Kenjaku hanya akan aktif sekali dan akan terus-menerus bertahan, bahkan melebihi waktunya Rika 5 menit. Setelah 5 menit lewat, bisa jadi Yuta akan berada di tubuh Gojo permanen dan bisa menggunakan teknik Gojo terus-menerus. Sedangkan tubuh Yuta sendiri tidak akan digunakan, alias dibuang. Di sini banyak dari para dukun tidak setuju dengan Yuta ambil alih tubuh Gojo. Karena dalam hal ini tentu resikonya sangat besar bagi Yuta sendiri. Nantinya Yuta juga akan dibelah otaknya sekaligus beberapa bagian tubuhnya. Bagus kalau berhasil pindah. Kalau Zong, tamat teman-teman. Bukannya bisa mengalahkan Sukuna, malah modar semua teman-teman. Karena yang pernah melakukan perpindahan ini hanyalah Kenjaku. Namun dalam hal ini Yuta bersikeras ingin segera pindah ke tubuh Gojo, tidak peduli dengan resiko apapun. Karena Yuta sadar musuhnya saat ini bukanlah musuh main-main. Ryomon Sukuna merupakan raja kutukan sekaligus dukun terkuat sepanjang sejarah Jujutsu. Kalau Yuta tidak berani mengorbankan diri hanya karena resiko yang ada, Yuta takut semuanya akan musnah di tangan Sukuna. Karena kekuatan yang bisa melebihi Sukuna menurut Yuta hanyalah kekuatan Gojo Satoru. Yuta juga merasa ini saatnya dia mengganti peran Gojo Satoru sebagai seorang monster yang selama ini menanggung beban Jujutsu sebagai dukun terkuat di masa kini. Selain itu, yang membuat Yuta yakin bisa ambil alih tubuh Gojo, karena di flashback ditunjukkan bahwa Yuta dan Gojo pernah berbincang kalau Yuta dan Gojo merupakan saudara jauh antara keturunan Sugiwara dan Fujiwara. Mungkin adalah kesamaan darahnya atau DNA-nya sedikit-sedikit itu teman-teman. Dalam flashback Yuta Gojo juga diperlihatkan saat Gojo akan menghadapi Sukuna seorang diri. Karena hanya dia yang punya kemungkinan besar untuk mengalahkan Sukuna. Menurut Yuta, Gojo memikul beban yang sangat berat itu sendirian. Jadi saat ini kesempatan untuk menggantikan peran Gojo, maka Yuta tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian, scene juga dialihkan ke flashback yang lain saat proses Yuta berpindah ke tubuh Gojo. Dalam hal ini, tubuh Gojo yang sudah membelah menjadi dua seperti Kiko disambung kembali supaya bisa digunakan untuk bertarung melawan Sukuna. Dalam hal ini, saat perpindahan Yuta ke Gojo tentu bukanlah main-main. Saat bagian dalam Yuta khususnya otak sudah berpindah ke tubuh Gojo, Yuta harus secepat kilat melakukan teknik pembalik supaya segala luka perpindahan harus segera sembuh dan Yuta bisa hidup di dalam tubuh Gojo. Oke, semuanya berjalan sesuai rencana. Yuta telah berhasil berpindah ke tubuh Gojo. Lalu scene akhir ditunjukkan bahwa Gojo alias Yuta dan Sukuna secara bersamaan mengeluarkan domain expansionnya masing-masing. Ryomen Sukuna dengan domain expansion Malforen Shrine, sedangkan Gojo alias Yuta menggunakan domain expansion Unlimited Void. Oke, bersambung untuk chapter 261 ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Dengan bangkitnya Gojo yang di dalamnya ada Yuta, apakah itu akan menjadi lebih seru? Karena ini tentu sangat plot twist. Karena di mana-mana itu menurutnya itu Gojo beneran ataupun Kenjaku. Tapi ternyata itu malah Yuta. Plot twist sekali teman-teman. Tolong tulis pendapat kalian di komentar ya teman-teman. Kita diskusi bersama. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan video ini, mohon dimaafkan dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita diskusi bersama. Jangan sepi loh gitu teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Oni Project dan klik tanda loncengnya supaya notifikasi video baru muncul di HP dan komputer kalian. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Arigatou gozaimasu and see you di next video.